Butuh waktu dan energi dalam membersamai anak, apalagi membuat permainan yang dimainkan bersama. Bermain dengan hasil karya sendiri jauh lebih bermakna saat dimainkan. Mengolah barang bekas menjadi barang yang berkelas ini sungguh luar biasa. Bukan karena main bagus dan mahal yang membuat anak bahagia, melainkan kebersamaan orang tua yang penuh kasih sayang itulah yang paling berharga. Bersamai anak akan menguatkan kasih sayang di antaranya. Anak akan mengingat masa kecilnya sebagaimana ia diperlakukan oleh orang tuanya. Bahagia akan menjadi generasi cerdas ke depannya. Itulah harapan setiap orang tua. Ya, kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas amanahnya, membersamai yang tak hanya sebatas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua bunda-bunda yang sudah hadir di acara workshop dan grand launching e-book dari Shipper Kabin DIY Mainan Anak Kampung Bakat Batch 3. Pada hari ini, kami dari Shipper Kabin DIY Mainan Anak KB3 akan mempersembahkan acara yang merupakan bagian dari pameran karya di Kampung Bakat Batch 3 ini, di mana kami selama 1,5 jam ke depan akan bersama bunda-bunda untuk menemani di parade karya kami. Baik, puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul secara virtual untuk sama-sama mengikuti workshop dan grand launching e-book DIY Mainan Anak. Acara ini adalah persembahan dari kami, para peserta atau shipper, dari Kabin Daya Mainan Anak Kampung Bakat Ibu Profesional Batch 3. Sebelum memulai, mari sama-sama kita berdoa untuk kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, saya Afina Musliha, host yang akan memandu acara ini kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Pada siang ini kita akan menyaksikan video perkenalan dulu dari Kabin DIY, kemudian lalu sama-sama kita akan menyimak materi yang berjudul Dari Barang Bekas Jadi Mainan Berkelas, kemudian ada memainkan games juga, kemudian mengikuti praktik DIY mainan anak, kartu atau papan alfabet dan angka, serta menyaksikan launching e-book 17 ide DIY mainan anak. Cukup padat ya agenda kita pada siang hari ini. Ada door prize juga nih untuk peserta yang aktif dan ikut mempraktikkan DIY mainan anak saat workshop. Jadi pastikan bunda-bunda mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini hingga selesai. Sebelumnya sudah diinfokan ya di WhatsApp grup bahan-bahan untuk workshopnya, ada kardus bekas, penggaris, pena, gunting, printable huruf, lem tembak, dan lem fox serta pasir. Apakah bunda-bunda sudah mempersiapkan? Yang belum masih ada waktu, jadi bisa sambil dipersiapkan dulu ya bunda-bunda. Kami minta bantuan bunda-bunda juga untuk merename nama dengan format nama, kemudian domisili, supaya kita bisa sama-sama kenal nih bunda-bunda yang hadir hari ini, asalnya dari mana saja. Silahkan ya, bunda-bunda yang baru bergabung juga boleh merename namanya menjadi nama spasi domisili. Mohon bantuannya juga untuk mematikan mic selama acara, kecuali saat dipersilahkan pada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami ingin berkenalan dulu nih dari Kabin DIY Mainan Anak kepada bunda-bunda. Bentar ya.
Baik, itu tadi adalah video perkenalan dari kami, Shipper DIY Mainan Anak Kampung Bakat Batch 3. Seru ya dilihat dari pesan dan kesannya. Bunda-bunda yang tertarik juga jangan sampai terlewat ya untuk mendaftar di Kampung Bakat Batch selanjutnya supaya bisa ikut merasakan keseruan seperti shipper-shipper di DIY Mainan Anak juga. Baik, makin semangat nih tentunya ya untuk belajar pada kesempatan pada siang hari ini. Dan pastinya juga udah nggak sabar nih ya untuk menyimak materi dari barang bekas jadi mainan berkelas. Tapi tahan dulu sebentar, supaya makin penasaran, kita simak dulu ya profil dari narasumber pertama kita. Baik, ini adalah narasumber pertama kita, Mbak Fani Saharani. Beliau adalah seorang fun learning enthusiast, senior book advisor, certified read aloud trainer, dengan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, mengelola akun Rumah Visa dan Rumah Mainku, kemudian juga fasilitator bermain dan belajar dari 2Q, Core Team Bogor Read Aloud, Ketua Rumah Bermain Ibu dan Anak Kampung Komunitas Ibu Profesional Bogor. Pengalaman dan beliau di dunia pendidikan juga sudah banyak dan juga banyak sertifikasinya nih di dunia pendidikan. Wah, keren banget ya narasumber kita pertama pada hari ini. Kita panggilkan dulu ya. Assalamualaikum, Mbak Fani. Waalaikumsalam, Mbak Vina. Gimana kabarnya, Oh, Mbak, hari ini? alhamdulillah baik, Mbak. Cerah siang ini. Alhamdulillah, semoga sinyalnya juga lancar ya kita semuanya ya sampai Amin. Ya, akhir. Mbak Vina gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik juga. Baik, Alhamdulillah kayaknya ya. bunda-bunda udah nggak sabar nih ya Mbak Fani untuk menyimak materi dari Mbak Fani. Jadi langsung aku persilahkan ya jaringannya kepada Mbak Fani. Silahkan. Terima kasih, Mbak Vina. Baik, saya ambil waktunya. Oh, ambil waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda-Bunda. Selamat siang, kakak-kakak, mbak-mbak, cece. Alhamdulillah ya, siang hari ini kita bisa ketemu. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Afina bahwa hari ini kita dari Kabin DIY Mainan Anak ya Mbak ya, akan mengadakan pameran setelah apa yang sudah selama ini kita pelajari. Nah, tema pameran kali ini kita tentang minta tolong bisa di ini dulu Mbak Afina share screen materi. Oke. Jadi tema kita siang ini kita akan sharing tentang dari barang bekas jadi mainan berkelas. Jadi selama pembelajaran di Kabin DIY Mainan Anak kemarin, kita sudah teman-teman shipper ini sudah mendapatkan materi bagaimana membuat mainan. Nah, ternyata bikin mainan itu juga nggak melulu harus barang-barangnya ini ya susah didapatkan atau harus diadakan gitu. Ternyata bisa juga dari barang sekitar yang ada atau barang yang sudah pernah dipakai seperti itu. Baik, langsung saja ya. Coba kita next. Oke, ini sudah perkenalan. Saya dari P Bogor. Ada bunda-bunda di sini yang dari P Bogor? Kayaknya ada nih. Oke, next Mbak Vina.
Oke, jadi sebelum mengarah ke bentuk mainannya seperti apa, sesuai tema, kita dari barang bekas jadi mainan berkelas. Mungkin yang terpikir, wah mainan berkelas, ini berkelas gimana ini? Kelas 1, 2, 3 atau kelas gimana ini? Jadi uh, yang sebelumnya Mbak Afina dong, yang barang bekas dulu ya, yang sebelumnya. Oke, oh ada tuh, ada Cerstu. Halo Cerstu, iya. Jadi sebelum lanjut materi, kita coba menyamakan dulu ya tentang definisi atau persepsi tentang dari barang bekas. Jadi barang bekas itu benda atau produk atau sesuatu yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan tidak lagi dalam kondisi baru. Jadi intinya udah pernah dipakai, itu bekas kan ya. Terus mungkin udah nggak dipakai lagi nih, atau udah nggak dibutuhkan lagi. Itu bisa kita sebut dengan barang bekas. Dan ternyata apa-apa yang kita pakai atau kita konsumsi itu ternyata masih bisa kita manfaatkan meskipun dia itu kita sebut barang bekas. Kayak contohnya ada barang bekas kardus. Nih ibu-ibu yang sering belanja online sering dapat ya. Itu biasanya diapain ibu-ibu kardusnya? Sayang banget kalau cuma dibuat. Bisa kita manfaatkan mainan anak yang jadi kardus. Kemudian botol. Nah, botol ini juga ternyata ini bisa kita manfaatkan juga buat mainan anak. Ada lagi kertas. Loh, kok kertas gitu? Kertas itu kan biasanya utuh ya, tapi ternyata pernah ini nggak ngalamin kertas yang sudah dipakai, terus masih ada sisa-sisa yang masih kosong gitu. Itu ternyata masih bisa dipakai juga. Kalau saya gitu. Jadi saya ambil sisa-sisa kertas yang kosong gitu, atau saya balik, itu saya manfaatkan buat mainan anak. Kemudian ada barang bekas sedotan. Nah, sedotan juga ternyata bisa dibikin mainan anak. Kemudian ada balon meletus. Jadi bahkan balon yang sudah meletus itu ternyata bisa kita buat mainan. Jadi jangan langsung dibuang. Kemudian ada yang lain-lain kayak misalnya telur gitu ya, telur apa, cangkang telur itu kan juga bekas. Itu ternyata juga bisa dimanfaatkan. Dan benda-benda yang lainnya. Kemudian tema kita kan membuat mainan ya. Next, Mbak Afina. Oke, dah kita fokus di mainan edukatif anak. Apa sih ini mainan edukatif anak? Itu mainan yang didesain untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Jadi karena memang anak usia dini ya khususnya, yaitu kebutuhan fisiknya itu adalah bergerak. Nah, bagaimana anak bergerak? Dia adalah dengan cara bermain. Nah, bagaimana anak bermain? Biasanya mereka menggunakan suatu media, dan media itu namanya mainan edukatif anak. Jadi ketika anak melakukan suatu permainan itu diusahakan sih ada banyak aspek perkembangan anak yang distimulasi ya. Ketika main puzzle bisa melatih kognitif anak, problem solving gitu. Ketika anak main menggunting-gunting atau main play-doh, itu kan motorik halusnya juga terstimulasi ya gitu. Bahkan mungkin ketika anak duduk kemudian sekedar coret-coret itu juga bisa dikategorikan bermain ya. Karena ketika anak coret-coret itu juga dia menstimulasi tangan anak ya, dan imajinasi anak juga terasah seperti itu. Dan next Mbak Vina. Oke, selanjutnya itu apa itu DIY mainan anak. Nah, kenapa sih harus ber-DIY? Nah, kemarin tuh kami selama belajar itu dapat materi yang Masya Allah ya, bahwa intinya itu yang namanya DIY itu nggak melulu harus yang wah gitu. Intinya apa-apa saja mainan yang kita buat sendiri itu bisa kita kategorikan sebagai DIY mainan anak gitu. Asalkan memang ada aspek perkembangan yang terstimulasi ya dari anak ya. Terus ngapain juga kita capek-capek nih bikin mainan anak? Ada yang merasa kerepotan nggak bikin mainan anak? Ada yang merasa capek, buang waktu gitu? Oh, iya iya sih, memang capek dan butuh waktu. Tapi ternyata uh, manfaatnya banyak loh, dan memang ada apa alasan khusus ya yang menguatkan kami untuk semangat ber-DIY. Yaitu yang pertama yang tadi itu kebutuhan anak adalah bermain.
Ya, jadi daripada anak nggak ngapa-ngapain nih, terus kan memang dunianya anak bermain ya, cara belajarnya anak juga dengan bermain. Jadi kita coba memfasilitasi anak agar anak itu bermain sesuai dengan iya aspek perkembangan anak gitu. Kemudian ada lagi bermainnya anak bukanlah sekedar main-main. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau anak main, misalnya anak mainan ini nih, mainan kardus, kemudian anak kardusnya dipotong-potong, digunting-gunting. Mungkin kita mikirnya, aduh dek, kok nyampah sih gunting-gunting kayak gitu, ngapain? Ih, tapi ternyata itu ada maknanya loh. Jadi kan ngelatih ya ngelatih motorik halus anak dia tangannya buat ngelatih gunting kayak gitu. Jadi nggak sekedar main-main sebenarnya. Atau mungkin kita lihat anak itu sedang loncat-loncat, dia mungkin bikin suatu lintasan atau mungkin suatu gambar lingkaran persegi, kemudian dia loncat-loncat. Itu kan juga nggak sekedar main-main kan ya. Tapi anak, iya dia sedang menstimulasi perkembangan fisik motorik kasarnya dia seperti itu. Kemudian membuat mainan sendiri bisa lebih menghemat biaya. Ini sih yang bikin saya semangat banget. Jadi apa mainan-mainan edukatif di sana kan ya memang nggak dipungkiri ya, apalagi yang memang ya itu harganya juga lumayan. Kalau saya sih mikirnya selagi saya bisa bikin, ada bahan dan tenaga dan waktu, ya ayo aja gitu. Jadi alhamdulillah sih bisa menghemat. Assalamualaikum. Wah, sepertinya Mbak Faninya sinyalnya hilang ya, Bunda-Bunda ya. Bunda-Bunda, yang ada pertanyaan mungkin bisa sambil dituliskan dulu ya, Bunda-Bunda di chat ya, sambil kita menunggu Mbak Fani kembali ke ruangan. Oke, bersabar sebentar ya, Bunda-Bunda ya. Baik, Bunda-Bunda kita masih menunggu pemateri kita ya, Mbak Fani untuk kembali ke ruangan Zoom dan melanjutkan materinya.
Mohon maaf ya, mohon pengertiannya juga karena sinyalnya sedang bermasalah. Mohon ditunggu sebentar ya. Wah, udah mulai ada pertanyaan nih dari Mbak Firda. Kita tampung dulu ya, Mbak Firda ya, sambil menunggu Mbak Faninya kembali. Baik, sambil menunggu Mbak Fani kembali, mungkin kita bisa mereminder dulu ya untuk bunda-bunda yang mau menyiapkan perlengkapan terkait dengan nanti workshop ya yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita. Oh baik, ya betul Mbak Firda ya mungkin ini akan bisa dibantu dijawab sama Mbak Siska ya Mbak, karena ini terkait dengan bahan nanti di workshop. Mungkin sambil menunggu Mbak Fani, Mbak Siska mau coba jawab dulu. Jadi Mbak Firda bertanya, apakah bahan pasirnya nanti untuk praktik DIY ini bisa diganti dengan gula pasir karena sedang tidak ada. Gimana Mbak Siska? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Firda atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk bahan alternatif itu banyak sekali. Kalau bisa sih saya sarankan tidak menggunakan bahan makanan. Tapi misalkan memang itu tidak ada, lebih baik sih dihindari. Karena apa? Kita juga mengajarkan anak-anak kita yang pertama yaitu Bagaimana Mbak Alfa? Apakah ada kendala? Mbak, aku kok kesini ya Mbak? Bentar ya. Kenapa? Gimana Mbak Alfa? oke, alhamdulillah. Bisa pakai flanel, pakai amplas atau kawat yang bulu-bulu itu bisa. Itu untuk alternatif lain. Kenapa di sini saya menggunakan bahan alam itu karena mudah sebenarnya mudah ditemui. Kalau nggak ada pasir mungkin ada apa ya daun-daun kering. Nanti kan kalau diraba itu agak kasar, jadi agak apa ya mudah untuk anak merasakan teksturnya itu. Jadi di sini untuk anak merasakan tekstur dari huruf-huruf tersebut, huruf dan angka seperti itu. Tapi kalau ada planel itu bisa digunakan. Ya, terima kasih Mbak Firda. Baik, terima kasih Mbak Siska atas jawabannya. Mungkin Ada yang ini, ada yang bisa, ada yang lagi online pakai laptop juga nggak? Bisa mungkin dibantu. Mbak Findanya mental nih. ya aku juga bingung kenapa aku keluar ke kabin blogging ya. Udah maaf ya bunda-bunda ya, masih belajar ini ceritanya. MC-nya belajar, materinya Hmm, belajar. Mohon maaf dan pengertiannya ya. Atau mungkin sambil menunggu Mbak Fani, atau kita mau main games dulu, atau mungkin mau lanjut ke materinya Mbak Siska dulu ya? boleh. Kalau masih semangat kita langsung aja ya Mbak ya mungkin. Soalnya sudah Langsung ada pertanyaan tadi ya. ke Mbak Siska dulu ya. Baik ya. Mungkin sambil menunggu Mbak Fani kembali, bunda-bunda, mohon maaf, mungkin kita tukar ya materinya ke praktik DIY-nya dulu untuk workshop, mini workshop praktik DIY-nya. Baik, sebelum kita mulai, saya izin membagikan dulu CV dari narasumber kita yang kedua. Sebentar ya.
Mbak Fin, maaf suaranya menghilang ya. Mohon maaf, aku belum unmute. Baik, ini adalah CV dari narasumber kita yang kedua, Mbak Siska Sartika, atau yang biasa disapa dengan Umu Om. Mbak Punten, kenapa aku masuk ke blogging terus ya? Mbak Afina mau kemana ya? Mohon maaf ya, terlempar lagi sebentar. Saya share lagi. Kayaknya kita ini lagi di pantai ya Mbak, terombang-ambing. Terombang-ambing ya, iya benar. Baik, saya lanjutkan ya untuk membagikan CV-nya Mbak Siska. Jadi beliau adalah ibu rumah tangga dan ketua himpunan mahasiswi IP Bangka Belitung yang suka belajar dan bercerita melalui tulisan. Saat ini memiliki 3 orang anak, usia 7,5 tahun Omair, usia 4,3 tahun Haula, dan 2,4 tahun Hafsah. Nah, beliau ini juga sangat banyak pengalamannya di dunia pendidikan dan juga sudah banyak karyanya, terutama antologi. Wah, keren sekali juga ya ini narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, Mbak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Baik, kita bisa mulai kayaknya Mbak ya. Aku coba share screen materi dari Mbak Siska ya. Sebelum kita Oke. mulai masuk ke workshopnya. Terima kasih Mbak Vina atas kesempatannya. Iya, Mbak. Mohon maaf ya, Bunda-Bunda, atas keriuhan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman masih semangat kan? Tadi sudah ada yang tanya-tanya, Masya Allah, luar biasa berarti sudah menunjukkan bahwa itu kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu, Masya Allah. Eh, saya sangat bangga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih karena materi yang sebelumnya Mbak Rani lagi ini hilang sinyal, kita lanjut untuk ber-DIY dulu ya. Nah, ini materinya untuk DIY mainan anak. Kali ini insya Allah kita akan ber-DIY mengenai kartu atau papan raba, huruf, dan angka. Next, Mbak. Nah, latar belakangnya yaitu kartu atau papan raba ini digunakan untuk mengenalkan huruf dan angka dengan menggunakan perabaan agar anak lebih mudah mengenalnya baik secara pola, untuk mengenalkan bunyi dan cara penulisannya. Nah, ini adalah tujuan dari eh, papan raba tersebut. Next. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini tadi sudah ada yang menyediakan. Selain Mbak Firdaus, siapa lagi ya yang sudah menyediakan kardus bekas, gunting, penggaris, pasir, lem. Boleh ancungkan jempolnya. Siapa? Wow. Saya mau lihat jempol-jempol teman-teman Nah, keren, Mbak yang Firda. sudah menyediakan alat DIY-nya. Oke, nah ini ada opsi lain. Misalkan tadi tidak ada pasir nih, nggak apa-apa Bun, Bunda bisa menggunakan, wah Masya Allah Mbak Rifkianti IP Banten. Terima kasih, sudah ada ya bahan-bahannya ya. Sudah, kalau misalkan kita tidak menggunakan papannya atau kartunya tersebut tidak di rumah nggak ada ini ya, misalnya nggak ada kardus, itu boleh menggunakan barang-barang yang lainnya. Apa aja yang ada di rumah itu boleh dipakai semestinya dia masih datar gitu ya, biar lebih mudah untuk menempel huruf-huruf atau angka-angkanya. Bisa menggunakan buku, buku bekas, buku yang koper buku itu kan agak tebal kan Bun. Nah, itu bisa digunakan. Terus bisa papan MDF itu mungkin memang agak sulit ya. Kalau untuk DIY yang mungkin pengen lebih awet, itu bisa menggunakan papan MDF. Dia agak tebal, keras, tapi memang harus ekstra untuk memotongnya itu harus menggunakan alat. Kecuali bunda-bunda sudah beli di tukang kayu mungkin yang sudah ukurannya sudah pas, jadi nggak perlu ini lagi, motong lagi gitu ya. Nah, terus bisa juga menggunakan infraboard. Nah, kalau infraboard juga
Di sini saya nggak menyediain gambar ya, mohon maaf ya. Pada tahu kan ya infraboard itu dia yang plastik yang tebel itu. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk kayu yang atau papannya tersebut. Nah, selain itu juga bisa menggunakan karton board. Karton board itu dia seperti kardus, dia kardus juga, tapi bentuknya itu lebih rapi gitu. Rapi dan agak keras daripada kardus bekas yang biasanya. Nah, selain untuk bahan papan atau kartunya itu tadi, untuk bahan raba, kalau di sini saya tadi kasih ini ya contohnya seperti menggunakan pasir halus, tapi jika bunda-bunda tidak memiliki pasir halus, bisa menggunakan amplas, kain panel, kawat bulu, atau paper cleanser. Ini kan biasanya para bunda-bunda sering menyediakan di rumah ya, insya Allah ya. Kalau yang udah biasa main sama anak-anak biasanya, itu juga bisa menggunakan glitter juga, atau mungkin bahan-bahan alam yang lainnya yang mudah digunting atau dibentuk seperti daun-daun kering kayak gitu, itu bisa digunakan. Asalkan lemnya itu yang cocok. Kalau misalkan bahannya itu bahan kayak flanel, itu bisa menggunakan lem tembak. Dia nggak bisa menggunakan lem kertas, intinya kayak gitu. Harus tahu dengan kegunaan lemnya itu juga, biar apa? Biar nanti hasil DIY-nya itu awet, jadi nggak mudah rusak kayak gitu. Nah, next, ini opsi lainnya ya. Nah, untuk link printable-nya sudah saya share ya, Bun. Sudah di-share sama admin di WAG. Ini yang menggunakan printable itu biar huruf-huruf atau angka-angkanya itu lebih rapi. Tapi misalkan tidak punya print nih di rumah, nggak apa-apa dengan tulis tangan kayak gitu. Biasanya kan ada teman-teman yang mau tulis tangan itu nggak apa-apa, itu lebih kreatif lagi, insya Allah. Iya. Tapi kalau mau pakai printable itu juga bisa, biar lebih rapi. Nah, ini cara pembuatannya, yaitu nanti bunda-bunda ukur dulu papannya atau untuk kartunya, nanti diukur. Setelah diukur sesuai dengan ukuran yang kita mau gunakan, nanti ada ya berapa ukurannya. Saya akan kasih standarnya. Itu kenapa saya kasih standar tersebut, karena memang itu yang untuk mempermudahkan bagi saya, karena saya sudah mempraktekannya. Nah, setelah kita potong papannya sesuai dengan ukuran, baru kita huruf-huruf dan angkanya tadi kita potong juga yang menggunakan printable. Nah, kalau tidak menggunakan printable bisa dituliskan langsung di atas kartunya tadi. Nah, baru kita menggunakan lem lem tembak. Mungkin kalau yang tidak menggunakan printable langsung kita siram dengan pasir halus seperti itu. Nah, setelah digunakan setelah lem tembaknya sama pasirnya di diguyur ya pasirnya, tunggu dulu, jangan langsung dimainkan ya, tapi ditunggu dulu beberapa menit biar dia lebih nempel kayak gitu. Nah, next. Nah, ini ukurannya, ukuran standarnya, Bun. Untuk maaf ya, ini ada kesalahan sepertinya. Ukuran kartu atau papan huruf itu ukuran yang 15 cm kali 12 cm itu sebanyak 12 saja ya, bukan 21. Kebanyakan. Nah, terus ini kenapa ada 12 dan ada yang 14? Ini sebenarnya standar yang biasanya saya gunakan. Itu yang standar yang 9 kali 12 itu adalah huruf-huruf yang kecil. Huruf-huruf kayak huruf-huruf vokal, A, I, U, E, O, itu juga menggunakan huruf itu. Nah, nanti saya kasih gambaran huruf-hurufnya ya. Nah, terus untuk ukuran kartu atau papan angka, ini yang untuk angka ya. Mungkin bisa lihat yang ini enggak? Oh, nanti saya kasih. Ini, nah, ini papan kartu yang ukuran 15 kali 18,
15 kali 12 cm. Kelihatan nggak ya? Mbak Vin, kelihatan nggak aku kasih Agak ini? hilang kadang-kadang Aku Kelihatan, pegang. Mbak. karena ada backgroundnya. Kelihatan ya? Iya, 15 Kelihatan. kali 12 cm. Nah, seperti ini. Nanti untuk menempel hurufnya, dia di pinggir. Kenapa aku di pinggir? Ini untuk yang huruf ya. Aku mau yang DIY-nya ini, yang huruf ini di pinggir. Teman-teman bisa sih menggunanya untuk yang di huruf tengah. Kenapa hurufnya di pinggir? Itu untuk mempermudahkan kita mengajarkan ke anak. Nah, seperti ini contohnya. Huruf H. Ini ditempel ke pinggir sebelah kanan. Nah, papan yang arah ke kanan, karena nanti yang sebelah kiri ini untuk pemegangan tangan anak. Jadi anak akan menempelkan tangannya di sebelah kiri, tangan kirinya anak ini menempel begini. Nah, tangan kanannya itu untuk meraba huruf. Seperti itu. Jadi agak ke samping gitu ya, nempel huruf-hurufnya. Nah, kalau misalkan mau di tengah juga bisa, tapi ini yang saya sarankan untuk di pinggir. Kalau untuk pemula biasanya anak-anak yang tangannya masih bisa memegang ini pinggirannya. Nah, terus yang angka, belum ya, yang huruf yang kecil itu seperti huruf M, huruf O, A, I, U, E, O juga. Dia miring kayak gini, yang ukurannya 9 kali 12. Nah, 9 kali 12. Tapi tetap di pinggiran. Cuma ukuran kardusnya aja yang beda. Ini hanya standarnya aja. Standarnya aja. Benar-benar boleh mau pakai atau mau menggunakan ukuran berapa. Cuma ini yang biasanya saya gunakan untuk mempermudahkan anak untuk memegangnya. Kalau besar kan enak ya, anak-anak biasanya yang usia 2,5 tahun, usia 3 tahun, mudah untuk dia memegang kartunya. Nah, itu untuk yang huruf. Kalau papan atau kartu yang untuk angka, itu ukurannya tadi 10 cm kali 10 cm. Itu untuk posisi angka yang di tengah. Contohnya ini. Nih. Nah, kalau yang angka ini saya contoh yang hurufnya, yang angkanya ini di tengah. Kelihatan ya? Ini di tengah. Bebas mau di tengah atau di pinggir. Tapi ini yang saya di tengah, yang ukuran papannya itu 10 kali 10. Atau bunda-bunda bisa menggunakan papan yang ukurannya seperti yang huruf-huruf A, I, U, E, O tadi. Yang ini yang 9 kali 12, ini kalau mau huruf-hurufnya itu di samping. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Nanti di slide juga ada. Coba Mbak Vin boleh share lagi, tolong. Maaf ya Mbak Vin. Nah, ini ukuran kartu papan yang angka, yang bisa menggunakan ukuran 10 kali 10 untuk posisi yang di tengah. Terus yang ukuran 9 kali 12 untuk posisi angka yang di pinggir. Seperti itu. Next. Oke, gimana sudah gimana teman-teman sudah kebayang belum? Semangat nggak nih mau nyoba ber-DIY bareng? semangat. Ini siapa aja yang mau ber-DIY bareng nih? Coba boleh. Boleh Yang aku sudah siap ikut, alat-alatnya aku nih, ya minder. boleh. Sudah siap apa aja Mbak Vin? Boleh diangkat barang-barangnya, bahan-bahannya yang Sabar sudah Riki, punya semangat. semuanya. Nah, kalau sudah, ya, aku mau kasih tahu. Mbak Vin boleh disorot yang ini. .
Oke, aku ambil kamera. Mbak. Nah, bisa kelihatan nggak ya ini bahan-bahan aku sediain sekarang? Kelihatan nggak ya teman-teman? Ini ada kardus. Terlihat, Mbak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Sudah kamu. Nah, saya akan mencoba praktekkan huruf yang sudah saya sediakan. Di sini siapa yang sudah punya printable? Boleh dipotong-potong dulu yang belum punya. Yang udah punya maksudnya, maaf. Sebenarnya saya sudah bikin kemarin, yaitu ada huruf. Nah, ini dia. F. Aku juga punya huruf F dan punya huruf E. Jadi ini kemarin saya mencoba untuk menggunakan beberapa lem. Jadi lem yang benar-benar lengket itu lem tembak. Yang benar-benar kerasa kayak gitu untuk merabanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan lem tembak. Sambil ya teman-teman yang mau DIY, langsung diaplikasikan. Coba dulu. Yang sudah motong huruf-hurufnya siapa coba? Boleh ini ya, boleh open mic ya Mbak. Mbak Vin boleh nggak? Yang mau ngomong mungkin boleh. Boleh, Mbak. Aku pin juga. Mbak Firda tadi punya ini ya, punya flanel sudah diguntingkah hurufnya? Sudah ini. Wah, Masya Allah keren. Huruf B ya? Iya. Bagus Mbak. Posisinya ini ya. Iya. Itu ukuran kardus yang berapa Mbak, kalau boleh tahu? Yang 15. 15 kali 12, iya. Iya, boleh langsung di ini. Ditempel. Yang lainnya? Ayo yang lainnya semangat. Nanti yang DIY-nya bagus ada ini loh. Ada hadiah ya Mbak Vin ya? Iya betul, ada hadiah. Mbak Rifki Apa sih Andini hadiahnya? ya, Penasaran. katanya udah semangat juga. Dan udah ada Masya bahannya. Allah. Boleh nih Mbak Rifki kalau mau ikut nyalain kamera juga biar bisa DIY bareng ya. Oh ini Mbak Rifki juga udah. Wah keren. Aku print juga ya. Nggak apa-apa Mbak nyimak. Gak apa-apa. Yang ini udah masih jadi dalam boleh perjalanan. dipoto ya Mbak ya. Kita cekrek-cekrek biar sebagai bukti. Ini siapa nih yang udah bikin. Iya betul-betul. Tuh. Mbak mau tanya dong, Mbak, boleh tak? Boleh. Tadi yang Sambil- huruf itu di ukuran kardus berapa? Apa Mbak? Maaf. Yang huruf di ukuran kardus berapa? Yang huruf apanya? Huruf apa maksudnya? Huruf Ada yang kapital. apa? Kapital. A, I, U, E, O itu ada yang ukurannya itu
Iya. 9 kali 12. 9 kali 12. Iya. Coba aku ukur nih. Ini enggak ya? Iya. Tingginya 9, lebarnya 12. Khawatir aku salah ukur nanti. Oke, tadi siapa yang sudah boleh dikasih tahu? Mbak, ada Boleh. pertanyaan nih, Mbak. Mbak Oh Siska iya, dari boleh. Mbak Rifkianti. Maaf, Mbak, ini pasirnya ditempel di mana ya? Oke, tadi sudah di ininya sudah ya, di lemnya sudah ya, berarti langsung di pasirnya di atas lemnya tadi, Mbak. Oh iya, langsung dikasih pasir ya. Jadi nanti tekstur ya. Iya, benar. Oh ya, oke. Pun- Hmm. Hmm. Izin bertanya, Mbak, kalau untuk yang angka ukuran yang 10 kali 10 ya? Iya, sudah selesai ya yang hurufnya ya? Keren, Mbak. Oke, sekarang yang angka ya. Mbak Firda pakai yang ukuran berapa? Ada yang 10 kali 10? Ada yang paling kecil. Iya, 10 kali 10. Posisinya di tengah atau di samping juga? Tengah. Kalau yang 10 kali 10 itu di tengah. Untuk angka. Ada menggunakan printable nggak? Saya menggunakan printable untuk angka. Ini ada angka 7. Jadi setelah printable itu dikasih lem. Tapi saya ini menggunakan lem fox. Lem apa ya? Iya, seperti lem fox. Terus baru saya kasih pasir. Tapi untuk lemnya itu harus hati-hati. Harus benar-benar itu kena full. Sedikit rata. Kalau misalkan lemnya itu enggak
Oh iya. Hmm. Ada yang sudah? Mana bunda-bunda ada yang sudah selesai? Atau ada yang mau bertanya, boleh sharing-sharing aja ya. Yang santai. Wah, Mbak Soalnya gini santai Kianti kayaknya ini. udah ada nih Mbak. Udah ada yang ditunjukkan di kamera. Wah, boleh nih aku mau ambil fotonya, Mbak. Wah, Mbak Firda juga sudah ya. Coba boleh diangkat. Ada siapa? Rifkianti Bandung. Banten, mohon maaf. Mbak Firda. Masya Allah. Wah, Mbak Restu Lestari, Masya Allah, udah banyak ini. Oh, Mbak Restu juga ya. Aku pin juga ya biar kelihatan teman-teman bisa lihat. Wah, Keren. Semangat. Nah, mungkin itu saja ya Mbak Fir. Sudah, atau masih ada yang mencoba? ada yang mau coba atau mungkin ada yang masih mau tanya-tanya nih, mungkin belum praktik, belum bisa praktek hari ini tapi ada yang mau ditanya. Oke, boleh. Iya, yang mau tanya-tanya dulu. Kita tunggu. Sambil menunggu, kita foto bersama dulu ya, teman-teman ya, yang belum menyalakan kamera, mungkin bisa nyalain kamera dulu. Yang udah mengerjakan workshop, fotonya boleh sambil menunjukkan foto hasil DIY-nya. Teman-teman yang belum bisa juga nggak apa-apa, diharapkan untuk on cam dulu ya. Sambil adik kalau misalnya dia mau tanya, boleh sambil di chat ya. Sebentar, kita biar bisa kelihatan semuanya dulu ya. Oke, baik. Ada lagi yang masih mau menyalakan kamera? Ini ada yang bisa bantu untuk ini nggak ya foto ya? Atau aku yang foto bentar ya? Mbak Fani bikin juga ya? Masya Allah. Wah, Mbak Fani juga udah ada ya, baik. Kita foto bersama ya, bunda-bunda ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi, apa udah? Boleh sekali lagi, Sekali Mbak lagi ya, Afi. baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang udah ikut foto bersama. Tapi jangan meninggalkan acara dulu ya, karena acara kita masih belum nih, masih hasil materi lanjutan dari Mbak Fani dan ada juga sesi launchingnya dan ada pengumuman untuk yang mendapatkan door prize. Jadi tetap stay tune ya teman-teman semua sampai acaranya selesai. Baik, mungkin teman-teman yang bunda-bunda semua tadi udah nggak sabar ya mendengarkan lanjutan dari materinya Mbak Fani. Ini Mbak Fani udah muncul kembali ya. Aku pin dulu. Assalamualaikum Mbak Fani. Udah aman Waalaikumsalam, sinyalnya. maafin ya Allah. Bunda-bunda maafin, mohon maaf sekali ya semua panitia juga saya sangat mohon maaf. Nggak Tiba-tiba apa-apa sinyalnya Mbak. hilang, ya Allah. Nggak apa-apa Mbak. Wajar ya kalau dalam pertemuan online ini banyak hal tidak terduga. Iya betul sekali, sudah diantisipasi tadi padahal sudah diisi dulu kuotanya ditambahin gitu, tapi ternyata Oh, sinyal masih. hilang. Oke, oke. Nggak Lanjut apa-apa aja Mbak. langsung berarti maafin ya. Iya, nggak apa-apa kata Mbak Siska, emang kita lagi di pantai jadi terombang-ambing, nggak apa-apa Mbak apa nih Oh ya. iya, ya Allah. Oke, Iya, kita lanjut ya Mbak. Aku lanjutin ke slide-nya Mbak Fani. ya, Aku izin minta share screen tolong lagi ya. buka ini.
Aku mau coba ini ya, nyambung yang tadi sudah di-share sama Mbak Siska ya, Masya Allah, teman-teman ternyata sudah langsung pada praktik dan hasilnya bagus-bagus. Dan ternyata itu nggak cuma bisa pakai ini ya Mbak Siska ya, pakai amplas, pakai pasir, atau pakai lem ya. Tapi tadi saya melihat ada yang pakai kain flanel, dan itu gemes sekali, lucu. Itu bisa diraba, diraba bisa ini ya, terasa. Saya juga tadi ini sebenarnya eh, saya udah punya, dan ini juga saya memanfaatkan dari barang bekas Mbak Siska dan teman-teman yang lain. Dan ini tuh dari usia anak pertama saya 3 tahun, sekarang usia anak saya itu Wah, 7 tahun Mbak. Jadi ini udah 4 tahun awet umurnya. Masya banget, Allah. keren, Masya Jadi Allah. masih awet ya. Jadi ibu-ibu kalau punya barang bekas ya memang baiknya sih bisa jadi bernilai lebih. Makanya tadi kami mengusung tema yang barang bekas jadi mainan berkelas, karena memang berkelas. Jadi berkelas di sini maksudnya punya nilai manfaat yang lebih, punya nilai yang lebih, dan ternyata bisa awet juga nih. Iya, iya. Jadi insya Allah kita lanjutin materinya ya, sharing-sharing aja sih Gitu. sebenarnya. Sebentar. Oke, tadi ya ini kenapa kita harus bikin mainan sendiri, kenapa kita harus ber-DIY, karena tadi karena anak kebutuhannya bermain, karena anak mainnya itu nggak sekedar main-main, tapi memang ada manfaat, ada tujuannya. Kemudian bikin mainan sendiri itu bisa menghemat biaya, kayak tadi yang dicontohkan oleh Mbak Siska, bikin kartu raba itu eh, di salah satu Advantus Montessori juga ya teman-teman ya, ibu-ibu. Jadi kalau beli kan harganya juga lumayan ya Mbak Siska ya. Makanya saya juga bikin sama seperti Mbak Siska. Saya juga bikin. Jadi alhamdulillah menekan biaya dan memang memanfaatkan kardus yang ada dan sisa kertas origami yang ada juga, dan bisa jadi media untuk belajar anak. Kemudian uh, tadi ada juga kebutuhan anak adalah quality time. Jadi ketika kita bikin main-main tadi, kita ada bonding sama anak, karena kita bersama anak, kita hadir bersama anak, bikin mainan dan memainkannya. Kemudian melatih kreativitas dan imajinasi anak dan orang tua. Ini juga penting ya buat anak, khususnya sih buat anak sih, karena kan mereka memang lagi masanya masa-masa berkembang. Jadi sedari dini memang kita asah kreativitas dan imajinasi anak. Buat orang tua, nggak usah jiper dulu nih, nggak usah. Aduh, aku nggak kreatif. Aduh, aku nggak nyampe. Saya juga sama, bunda-bunda. Jadi suami saya juga tahu kalau saya itu bukan tipe-tipe orang yang kreatif, tipe-tipe yang imajinatif gitu. Enggak, karena memang saya itu lebih ke logik. Saya lebih orang yang pemikir, logis, sistematis seperti itu. Jadi tapi ketika saya sudah meniatkan diri untuk membuat suatu mainan, bermain bersama anak itu dan melatih, kemudian jadi seperti rutinitas, itu nggak tahu kenapa otomatis itu keidean muncul aja gitu loh. Jadi lihat sesuatu itu, aku pengen bikin ini nih buat ngajarin anak begini. Jadi muncul aja gitu. Dan saya pun nggak memasang ekspektasi yang tinggi ya. Hasilnya harus begini harus bagus banget. Enggak, yang penting sesuai sama tujuan sama manfaatnya, itu aja sih. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan barang sekitar agar bernilai lebih. Itu tadi kenapa kita sebut berkelas, karena dari yang orang bilang itu bekas, orang yang pandang barang itu udah nggak usah dipakai lagi, nggak ada gunanya juga, buang aja deh. Tapi ternyata kita bisa memanfaatkan barang itu untuk jadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang ada manfaatnya, dan manfaatnya itu ternyata bisa jangka panjang. Makanya kami sebut itu jadi berkelas seperti itu. Oke, next Mbak Afina. Nah, tadi sudah praktik sama Mbak Siska ya. Ini mungkin sedikit sharing step by step-nya bagaimana membuat mainan dari barang bekas. Itu langkah yang pertama, kita bisa pilih barang bekasnya. Tadi di slide yang awal ada barang bekas, ada opsi, ada berbagai macam opsi ya. Ada kardus, ada botol, ada sedotan, kemudian ada balon meletus, ada kertas, bisa juga cangkang telur, atau mungkin ranting-ranting pohon yang jatuh, itu juga ternyata bisa dibikin mainan, dan yang lain-lainnya. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan dulu tujuan mainan. Kita mau bikin mainan pakai barang bekas ini tuh tujuannya buat apa sih? Kalau tadi
Mbak Siska lihat nih ada kardus bekas. Terus Mbak Siska, oh aku pengen ngajarin ke anak huruf-huruf. Nah itu kan tujuannya ya. Ya jadi Mbak Siska langsung mikir, oh apa aku bikin kartu huruf seperti itu. Atau mungkin Mbak Siska bisa cari referensi atau langsung ke idean sendiri. Itu kan juga bisa. Kemudian next. Selanjutnya, sesuaikan usia dan kebutuhan anak. Nah, tadi kan Mbak Siska sudah punya kardus, kemudian keadaan aku pengen ngajarin huruf nih. Tapi usia anak saya baru segini, baru 3 tahun atau baru 4 tahun. Sepertinya tidak mungkin nih kalau saya kenalin hurufnya itu secara langsung konvensional pakai worksheet secara abstrak gitu. Kayaknya nggak sesuai. Karena apa? Karena usia anak dini itu kan tahapnya sensorik motorik ya. Jadi pembelajarannya itu harus multi sensorik. Nah, karena pembelajaran anak usia dini itu multi sensorik, kita akan mikir bisa kita ke idean sendiri atau cari referensi, caranya gimana sih? Oh, ternyata bisa bikin dengan kartu raba tadi. Kalau di Montessori saya sandpaper gitu ya, sandpaper letter sama numbers gitu. Nah, emang itu kartu raba itu multisensori gimana sih? Nah, itu tuh kartu raba yang tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Siska, tadi mungkin sudah juga dijelaskan oleh Mbak Siska ya. Tadi saya telat, mohon maaf. Itu ketika anak tahu hurufnya, dia nggak cuma kenal huruf, tapi dikenalkan foniknya ya Mbak Siska ya, dia bunyi hurufnya. Kemudian anak akan diminta meraba, sesuai tadi dicontohkan Mbak Siska. Anak nanti akan meraba seperti ini. Nah, ketika anak meraba, dia akan ada pengalaman sensori, khususnya memori taktil. Jadi tangannya itu dia akan terekam, oh bentuk D itu seperti ini nih. Nah, itu kan akan lebih mudah ditangkap anak. Jadi anak melihat huruf D, kemudian anak mendengar bunyi D, indera pendengarannya, anak akan merasakan bentuk huruf D dengan tangannya, memori indera peraba. Kemudian anak akan merasakannya juga, itu indera peraba juga, jadi itu yang dimaksud multisensori. Jadi ketika kita bikin mainan, ada barangnya, kemudian ada tujuannya dan sesuaikan sama usia dan kebutuhan anak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada siapkan alat dan bahan. Udah, kita kalau udah punya bekal yang tadi tuh, yuk kita siapin nih alat sama bahannya. Kalau misalnya, oh adanya cuma kardus di rumah, ya sudah, nanti kekurangannya bisa kita tambahin. Mungkin kalau saya juga nggak melulu barang bekas, jadi kalau misalnya di rumah sudah ada ridi kertas origami, ya pakai kertas origami. Kalau tadi Mbak Siska ada ridi lem tembak, pakai lem tembak. Tadi Mbak Firda ya, ridi kain flanel, pakai kain flanel, dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian next Mbak Vina. Oke, yang selanjutnya itu mari ber-DIY membuat mainan anak. Jadi buat mainan anak dengan bahan seadanya tapi bermakna. Kemudian libatkan anak dalam proses pembuatan. Kalau ini kondisional ya bunda-bunda ya. Jadi kalau saya memang prinsip saya pengennya itu saya melibatkan anak ketika saya membuat mainan. Itu kenapa? Karena memang tujuan saya adalah bukan biar saya yang bisa, tapi anak saya juga bisa. Jadi ketika saya menggunting kertas ini atau kardus ini, itu saya berharap juga anak saya juga ikut menggunting. Jadi buat melatih motorik halus si anak. Karena kan skill menggunting itu kan juga perkembangan anak usia dini ya. Jadi memang saya sengaja. Ada kondisi lain mungkin anaknya masih usia kecil sekali gitu, di bawah 2 tahun. Dan itu kan nggak kondusif ya kalau bikin-bikinan gitu. Itu ya bisa dipisahkan juga. Mungkin bunda bikinnya itu ketika anaknya sedang bermain sendiri atau sedang sama ayahnya atau gimana, atau mungkin bunda bikin nanti anaknya dikasih mainan apa, bunda sambil bikin. Yang ini sih kondisional aja sih. Tapi kalau memang si anak itu sudah bisa dilibatkan, kalau menurut saya sih baiknya dilibatkan karena memang tujuannya itu juga untuk menstimulasi berbagai perkembangan anak. Jadi nggak cuma kita aja nih, tapi memang biar anak yang bisa gitu. Dan hadir penuh membersamai anak bermain. Nah, ketika memainkannya, usahakan kita fokus, kita mindful ya, penuh. Yang sih kenyataannya saya juga kadang ngintip-ngintip chat WA gitu. Jadi nggak ini, tapi baiknya sih ini, penuh membersamai anak bermain. Kemudian next Mbak Vina.
Oke, tadi sudah sedikit ya sharing teori-teorinya dari mulai apa sih barang bekas, kemudian mainan edukatif itu yang kayak gimana, terus DIY itu maksudnya apa. Nah, ini ada beberapa contoh DIY mainan anak dari barang bekas yang pernah saya lakukan bersama anak-anak saya. Ini sejak anak saya yang pertama usia 2 tahun kurang, sampai sekarang dia udah usia 7 tahun dan punya adik. Ini coba saya kumpulkan beberapa yang bisa saya pasang. Pasangnya juga sudah agak lama. Ini yang dari kardus ya, bunda-bunda itu ada puzzle kardus itu ketika usia anak saya yang pertama, kalau tidak salah 5 tahun, itu saya untuk belajar mengajarkan pecahan ke usia anak, ke anak, kemudian juga melatih anak motorik anak ya, dan pra-matematika juga, karena puzzle pizza itu nggak cuma sekedar puzzle, dia juga sekalian itu misalnya 1/4, 2/4, atau 1/6 seperti itu. Kemudian ada lagi itu DIY sepatu, tali sepatu. Jadi ini yang dijual-jual kan juga ada ya, peraga sepatu sama talinya kan. Jadi saya nggak beli, saya bikin sendiri. Jadi saya yang nyetak sepatunya, anak saya yang mewarnai, itu yang mewarnai anak saya. Kemudian saya minta anak saya untuk memasang tali, tapi sebelumnya saya contohkan dulu. Jadi saya kasih tahu ke anak caranya begini, begini. Dan ini Bunda masih awet sampai sekarang. Itu dari anak saya yang pertama, umur berapa tahun ya? 4 tahun atau sekarang 7. Ini masih ada ya Bunda. Saya masih menyimpannya. Kemudian itu juga ada apa? Kardus, konsepnya ceritanya beruang, itu lapar. Nanti kalau ini cocok untuk usia 2 tahun ke bawah ya Bunda. Jadi si anak diminta melemparkan bola masuk ke dalam lubang mulut itu beruangnya, kayak gitu tuh buat melatih motorik halus dan motorik kasar anak. Kemudian ada juga itu contoh yang ekstrim. Nah, ini ada yang tulisan kisi, kemudian gambar gajah, kolase. Ini beneran sampah kardus. Jadi anak saya itu saat itu tuh lagi di masa dia suka gunting-gunting Bunda. Jadi dia tuh kalau nemu sesuatu dia gunting. Mungkin bunda-bunda juga ngalamin ya. Bahkan spray juga digunting, Bunda. Rambut digunting. Nah ini tuh dia gunting-gunting kardus. Saya tuh berasa sayang ngebuangnya. Akhirnya saya minta ke anak saya, Mbak, digunting kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya sudah. Jadi anak isi gunting kecil-kecil. Saya buatkan pola huruf nama dia. Sekalian pengenalan huruf penyusun kata dia ya. Terus minta dia buat nempel-nempel. Itu kan menarik motorik halus ya, taktik kelas seperti itu. Jadi saya manfaatin nggak cuma potongan kardus, potongan origami, saya juga simpan Bunda. Jadi saya nggak buang. Nanti saya minta anak gunting-gunting. Next Mbak Vina, nanti ada juga contohnya. Bisa next. Oke, ini kardus juga sama. Ini ada yang menggunting, kemudian itu juga ada yang singa, itu rambutnya dari sampah daun di depan rumah. Jadi belum saya sapu, saya minta anak ambil, saya tetes. Itu juga masih ada sampai sekarang. Kemudian itu ada es krim. Kemudian itu ada yang tutup botol ya. Saya juga ngumpulin botol ya Bunda di dapur, itu botol di kardus banyak sekali. Tidak saya buang. Tutupnya saya pasang seperti ini. Ini kemarin buat main geometri ya. Jadi minta anak bikin bentuk segitiga, bentuk persegi panjang dari karet yang dihubungkan. Jadi nempel di. Ini tuh saya keidean ketika anak saya itu ada paku di dinding. Terus dia itu coba masang-masangin karet. Terus tanya ke saya, Bunda, ini tuh bangun segitiga ya, ini persegi ya. Akhirnya saya mikir, oh yaudah kita bikin papan yang kayak gitu, tapi nggak bisa pakai paku nih, pakai apa ya? Oh ada tutup botol. Akhirnya saya pakai tutup botol, jadi seperti ini. Dan ini juga masih ada Bunda. Ini ada ya, masih ada. Kemudian next Mbak Afina. Kita geser. Nah itu juga dari kardus juga sama. Ada yang buat menjahit, itu bentuk apel, kemudian ada yang bingkai warna, ada bingkai bikin pohon, tapi dari sampah-sampah jadi yang ranting-ranting dari daun-daun, ada yang bikin apa? Ini juga ya, namanya apa ini ya? Saya lupa. Kayak labirin ya itu ya. Jadi itu pakai kardus bekas juga. Kemudian ada papan awan, itu juga dari kardus dan kapas. Kemudian next Mbak Afina.
Nah, itu tadi ada sandpaper, itu saya bikin, ini ada ya, saya bikin dari Kisti usia 3 tahun, dan sekarang dipakai adiknya, alhamdulillah masih awet, Bunda. Cuma memang agak ngelotok-ngelotok karena pernah dimainkan sama adiknya ketika adiknya masih bayi. Jadi ya dikelotokin sama adiknya itu. Kemudian ini juga ada gambar yang ketiga ya Bunda ya. Ini yang apa, memori game huruf. Ini saya juga keidean gara-gara anak saya yang kedua kemarin dia nyetak gelas di kardus. Kemudian dia bikin lingkaran. Dia minta digunting-gunting. Jadi dia gunting-gunting. Daripada saya buang, akhirnya saya mainkan buat bikin huruf-huruf, kemudian dimainkan memori game. Jadi hurufnya dibuka, nanti disamakan gitu. Dipasang-pasangkan seperti itu. Ya, next Mbak Afina. Ini yang dari stick es krim. Kalau stick es krim sih, ini ya, jujur saya juga ini nggak semuanya bekas, karena juga ada yang beli. Jadi nggak cuma bekas yang es krim yang sudah dimakan ya, ada stok stick es krim. Itu bisa dibikin puzzle. Ada puzzle buah atau puzzle geometri, atau untuk mencocokkan persepsi visual itu titik-titik warna, dan bisa dibikin juga es krim untuk matching color ya, matching color untuk pengenalan warna ke anak, bisa juga dibikin wayang-wayang anggota keluarga. Dan next Mbak Afina. Nah ini kertas atau yang bahan-bahan yang lain. Itu yang mainkan, sisa-sisa saya kumpulin, saya minta sobek-sobek lagi, yang apel, yang mangga juga sama. Dan kalau ada kain flanel sisa juga bisa dibikin ini ya, apa, boneka jari. Itu nanti berbagai macam bentuknya. Kemudian yang paling sederhana untuk anak usia 2 tahun ke bawah, itu juga bisa, kalau ada sobekan kertas, bisa minta anak untuk meremas-remas, kemudian memasukkannya ke dalam wadah gitu, wadah yang dilubangin gitu. Kalau istilah kerennya itu bisi jar, itu kan juga dijual-jual kan ya. Jadi ada jar atau ada gelas gitu, nanti ada aktivitas misalnya masukin kancing, masukin apa, pipa cleaner gitu, dan yang lain-lain itu kita bisa bikin sendiri ibu-ibu. Jadi nggak harus nggak harus beli ya. Kita misalnya ada jar bekas selai, bisa kita tutup pakai plastik, kemudian kita lubangin, minta anak memasukkan benda, objek-objek kecil, itu buat anak usia 2 tahun ke bawah. Kemudian next Mbak. Nah, ini dari botol atau gelas plastik atau bahan lain. Kalau yang botol, gelas plastik atau mungkin yang lainnya itu bisa kita manfaatkan juga buat percobaan sains ya. Ini ada trompet dari ini ya, botol tetot gitu kita. Dari botol yogurt, ini jadi trompet. Saya masih ada sampai sekarang. Mana ya trompetnya ya? Oh, ini Bunda, ini bunyi kok. Bunyi kan Bunda? Ini tuh dia dari ini ya yogurt ya, sedotan yang dipotong, dan ini sedotan susu. Ini balon meletus. Ini gara-gara suami saya melihat anaknya yang sedang main balon, kemudian meletus, jadi dibikin kayak gini. Kemudian bisa juga dibikin mobil pakai botol bekas yang ditiup, yang tenaganya pakai angin dari balon itu. Kemudian next Mbak Vina. Oke, sudah selesai tadi untuk yang contoh-contohnya. Jadi biarpun barang bekas, tapi ternyata bisa menjadi sesuatu yang membekas. Jadi dimainkan bareng anak-anak. Dan ketika saya selama ini membersamai anak saya, membuat mainan bersama, bermain bersama, dan rutinitas main bersama, itu saya menemukan dua hal yang bagi saya itu wah sekali ya, yang terlihat gitu. Jadi ada tumbuh kreativitas dari anak untuk membuat mainan sendiri. Jadi anak itu kalau lihat sesuatu itu mereka akan bikin mainan sendiri gitu. Mereka punya kertas, kemarin mereka tulis angka-angka, bikin memori game sendiri. Mereka lihat ada kardus, tiba-tiba mereka bikin untuk wadah jarum pentul buat saya, karena wadah jarum pentul saya rusak seperti itu. Dan yang kedua juga anak terbiasa mengisi waktu dengan bermain. Jadi karena mereka sudah terbentuk rutinitasnya, otomatis akan mengalir sendiri kayak gitu. Dia next Mbak Vina. Sudah selesai. Tadi harusnya saatnya praktik membuat mainan. Tadi harusnya saya dulu baru basiskan praktik, tapi karena kendala tadi ya, jadi mohon maaf Ibu. Sudah praktik. Terima kasih ibu-ibu semua. Semangat buat ibu-ibu ya, memasukkan barang bekas.
Demikian dari saya Mbak Afina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih, kayaknya semuanya juga pasti ikutan semangat nih ngelihat presentasinya Mbak Fani, langsung nyari barang bekas apa nih yang ada di rumah yang bisa ikut dibikin jadi mainan-mainan yang berkelas juga ya. Jadi tambah ini nih, tambah banyak ide dari presentasinya Mbak Fani tadi. Makasih banyak ya Mbak Fani. Bunda-bunda yang mau bertanya ke Mbak Fani boleh di chat atau boleh raise hand ya, nanti bisa menyalakan mic-nya. Ini ada pertanyaan dulu nih satu Mbak Fani dari Muti dari IP Samkabar, dari Mbak Muti dari IP Samkabar. Apakah DIY itu perlu diklasifikasi sesuai tahapan usia anak atau kebutuhan anak? Dan apakah hanya diperlukan sampai usia anak prasekolah? Gitu pertanyaannya. Ya, Silakan Mbak dijawab. Afina langsung jawab ya. Karena mepet ya waktunya ya. Ya. Langsung jawab aja ya. Saya langsung saya jawab ya. Jadi, apakah perlu diklasifikasi sesuai tahapan usia anak dan kebutuhan anak? Kalau menurut saya memang harus diklasifikasi ya Bunda Muti ya. Karena kita bikin mainan itu ada tujuannya dan tujuannya itu juga sesuai perkembangan anak. Mungkin nantinya akan mikir nanti nggak bisa dipakai nih keberlanjutan, itu nggak juga, karena nanti ketika kita bikin misalnya kita bikin ini ya trompet ini saya 2 anak sekaligus usia 7 tahun dan usia 3 tahun. Tapi ketika ke usia 3 tahun, penjelasan mengenai sainsnya itu masih sederhana. Nanti ke usia 7 tahun itu lebih naik levelnya kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya itu apakah hanya untuk usia prasekolah? Tidak sih, karena usia sekolah juga masih butuh mainan edukatif. Jadi mainan untuk dia itu biar lebih masuk pembelajaran di sekolahnya ya. Karena yang contohnya ini lagi tadi, ini tentang trompet, ini ada materi tentang sains tentang bunyi. Jadi saya pertama meniup ini, dia akan mencari tahu ini kenapa bunyinya itu muncul. Nanti dia akan merasakan sendiri kayak gitu. Jadi itu jawabannya Mbak Afina. Baik, terima kasih banyak ya jawabannya ya Mbak Fani. Cukup jelas ya Mbak Muti. Kalau ada yang mau ditanya nanti boleh dilanjutkan di grup WhatsApp grup ya, sebelum WhatsApp grupnya ditutup ya Mbak Fani ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti boleh dilanjutkan di WhatsApp grup ya Mbak ya. Nanti Mbak Fani pas online boleh jawab sebelum WhatsApp grupnya ditutup ya. Ini Mbak Firda udah raise hand nih, tapi karena waktu kita terbatas, mohon maaf nanti bisa dilanjut pertanyaannya di WhatsApp grup ya. Terima kasih ya Mbak Fani ya. Baik, bunda-bunda semua, kita mau melanjutkan ke salah satu agenda puncaknya nih dari acara hari ini, yaitu grand launching e-book dan persembahan dari kami Shipper DIY Mainan Anak. Nah, kami izin memberikan sedikit teaser ya dari e-book kami. Itu tadi adalah teaser dari e-book yang dipersembahkan oleh kami, para shipper Kabin DIY Mainan Anak. Jadi ini menjadi oleh-oleh bunda-bunda semua yang udah mengikuti dan menghadiri pameran karya kami di hari ini. Nah, nanti akan diarahkan link untuk mendownloadnya ke IP Store di chat ya. Jadi nanti bunda-bunda bisa
mengunduhnya langsung ke Investor dan ini menjadi oleh-oleh persembahan kami dan tanda terima kasih kami atas kehadiran bunda-bunda semua pada acara kami di hari ini. Baik, mungkin sebelum kita tutup, kita mau foto bersama satu kali lagi ya, Mbak Ayu ya. Teman-teman yang tadi mungkin bunda-bunda yang belum menyalakan kameranya, boleh menyalakan lagi satu kali lagi ya. Kita foto bersama dulu sebelum waktunya habis. Silahkan. Baik, udah ada siap ya. Kami foto satu kali lagi, boleh on kamera. Hitung ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama kami mempersembahkan acara pada siang hari ini. Nanti pengumuman door prize dan pemenang nanti akan kami umumkan di WhatsApp group. Jadi jangan meninggalkan WhatsApp group dulu ya. Dan nanti link downloadnya juga kalau tadi belum download nanti kami akan berikan juga di WhatsApp group. Baik, terima kasih. Kami izin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh waktu dan energi dalam membersamai anak, apalagi membuat permainan yang dimainkan bersama. Bermain dengan hasil karya sendiri jauh lebih bermakna saat dimainkan. Mengolah barang bekas menjadi barang yang berkelas ini sungguh luar biasa. Bukan karena main bagus dan mahal yang membuat anak bahagia, melainkan kebersamaan orang tua yang penuh kasih sayang itulah yang paling berharga. Bersamai anak akan menguatkan kasih sayang di antaranya. Anak akan mengingat masa kecilnya sebagaimana ia diperlakukan oleh orang tuanya. Bahagia akan menjadi generasi cerdas ke depannya. Itulah harapan setiap orang tua. Ya, kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas amanahnya, membersamai yang tak hanya sebatas bersama.